Halo pemirsa, selamat datang lagi dari podcast dari kampus, di mana ide, gagasan, dan kabar dari balik kampus Unigoro dikabarkan. Podcast dari kampus. Pada hari ini kita akan melanjutkan obrolan-obrolan yang menarik, yang inspiratif. Tapi kali ini kita akan berbicara pada dua orang mahasiswa yang sangat berprestasi, dan saya kira prestasinya itu masih jarang dan unik. Jadi kita sedang kedatangan dua orang tamu. Selamat datang Mas Fairuz dan Mbak Alif ya. Ini dua orang adalah dua-duanya jawara MMA. Itulah tadi kenapa saya bilang dua-duanya ini masih jarang saya kira. Karena kalau misalnya juara silat itu banyak. Di Unigoro banyak sekali juara silat, tapi ini spesifik MMA. Nah, ini menarik sekali untuk diulik ini. Oke. Kita mulai obrolan seru-serunya dengan kedua narasumber kita. Ini dua-duanya, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar tamu-tamu kita, biar penonton-penonton kita ini tahu ini siapa ini dua orang ini. Yang pertama, yang perempuan, perkenalan dulu namanya, dari prodi mana, lalu aktif di UKM. Nah, itu silakan disebutkan dulu. Kalau ngomong agak mendekat gak apa-apa. Nah, ini santai aja ya. Jadi sambil sebat dan diminum. Gading. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dari Prodi Hukum. Dari UKM apa? Dari UKM Pencaksilat. Oh, UKM Pencaksilat, Pagar Nusa. Kalau yang belakang, silakan. Yes. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nurul Firdaus dari Prodi Teknik Sipil semester 6 dari UKM Pencaksilat. Ya, Pagar Nusa juga? Iya. Oke, jadi kita sedang kedatangan dua orang atlet MMA yang dua-duanya itu dari Pagar Nusa. Satu dari mahasiswi hukum semester 4, yang satunya lagi ini Mas Fairuz dari Teknik Sipil semester 6. Jadi mungkin teman-teman perlu saya prolog terlebih dahulu bahwa di Unigoro ini banyak sekali jawara dan itu tersebar dari banyak prodi, termasuk yang datang di sini. Satunya dari Teknik Sipil dari Fakultas Sains dan Teknik, yang satunya dari Prodi Hukum Fakultas Hukum. Oke, cerita dulu deh awal mula tertarik ke silat mungkin ya. Kapan mulai belajar, lalu apa yang membuat dulu itu tertarik dengan silat? Silakan dulu Mas Fairuz. Ya, untuk awal itu saya waktu masih di pondok pesantren. Oh, di pondok silat. Iya, cuma itu latihannya nggak bisa setiap hari, soalnya masih ada kegiatan pondok dan lain-lain, sekolah, dan waktu itu juga nggak bisa setiap hari pulang. Mungkin waktu hari Jumat pulang ikut latihan, nanti hari Sabtu sudah balik ke pondok lagi. Oh, bentar. Latihannya nggak di pondoknya berarti? Nggak. Oh, di luar waktu pulang. Iya. Jadi tidak yang bagian dari pondoknya, makanya nggak maksimal. Iya. Seriusnya berarti kapan? Mulai serius di pencaksilatnya? Terus masuk SMK, itu pulang ke rumah terus fokus sekolah, terus yang latihan pencaksilat, gitu terus. Berarti kondisinya awal mula ikut silat itu waktu MTS, SMP MTS, tapi nyambi karena masih mondok jadi nggak fokus tuh latihannya. Waktu SMA, jadi masuk SMK baru pulang dan itu mulai fokus. Itu boleh mulai menekuni. Dari dulu sudah atlet ya waktu SMA itu? Waktu SMK itu sudah pernah ikut eventnya por pelajar, Pak. Oh, per pelajar. Tadi sudah atlet dari dulu ya? Iya. Oke. Yang ini Mbak Alivia ini, dari kapan ini suka gelutan? Saya juga awalnya SMA. Dari SMP sih saya cari ikut pencaksilat atletan gitu, tapi belum nemu. Terus di SMA ketemu teman yang udah ada tempat latihan gitu loh. Terus saya akhirnya ikut gabung teman saya. Ikut gabung. Waktu itu SMA juga? Iya. SMA juga. Itu SMA juga sudah atlet? Sudah atlet. Jadi kalian masuk ke Unigoro ini sudah langsung masuk ke UKM dan memang langsung memang kondisinya itu bukan latihan dari awal gitu ya. Jadi gitu. Oke. Yang perlu dikasih tahu ke teman-teman ini, kalau silat itu kan sangat banyak kita temui di Jawa Timur ini kan banyak sekali. Kalau MMA apa sih bedanya silat sama MMA itu? Mas Fairuz. Kalau di silat itu kan mungkin peraturannya lebih detail lah, nggak boleh pukul kepala atau lain-lain. Kalau di MMA itu kayak campuran. Dari semua bidang bela diri itu dimasukkan di situ, mulai gulat, terus Muay Thai,
Habis itu boxing dan lain-lain itu dimasukkan di MMA. MMA. Apa MMA itu yang ini ya, yang masuk ring segi 6 itu ya? Iya. Oke, situ. Aturannya gimana MMA memang? Kalau di MMA itu ada 2 kategori. Yang satu kategori striking. Kalau striking itu pertarungan di atas. Jadi setelah musuh jatuh sudah tidak boleh diserang. Terus kategori yang kedua itu MMA full. Jadi kalau MMA full itu sekali musuh jatuh bisa main ground di bawah, jadi ada kuncian dan lain-lain, terus submission gitu. Jadi ada 2 itu. Kalian main dua-duanya atau gitu milih? Saya mau fokus ke yang ini tapi tidak yang ini gitu. Kalau kategori itu bisa memilih. Bisa milih. Kadang ada yang emang basicnya dari awal di striking. Memang menguasai perkelahian di atas. Cuma kalau saya itu fokus di yang MMA full. MMA full yang loss itu ya? Iya. Ada batasan waktu main MMA itu. Sebenarnya yang membatasi kalau silat itu kan ada skornya dan sebagainya. Kalau di MMA itu mentoknya itu nunggu musuh jatuh selesai atau ada waktu batas terakhirnya atau dihitung juga kayak silat gitu? Kalau di striking itu kalau di amatir ya, itu mungkin waktu paling lama 3x3 kalau di kejuaraan. 3x3 itu apa? 3 menit. 3 menit kali 3. Cuma kalau di tingkat provinsi itu 2x3. 2x3. Iya. Oke. Sampai juga begitu? Saya striking. Ini dulu. Mic-nya dulu. Kamu juga dua-duanya main? Enggak, saya di strikingnya. Striking aja. Nah, itu jadi belajarnya sejak kapan sih MMA ini? Maksudnya kan punya background-nya kan silat. Sementara tadi kan kata Virus mencampurkan ada Muay Thai, ada gulat juga tuh. Nah, itu belajarnya kapan itu? Kalau saya baru-baru ini. Baru-baru ini. Belum lama, kalau turun MMA belum lama. Belum lama tapi langsung juara. Ya alhamdulillah gitu. Tapi untuk menguasai yang lainnya gimana caranya? Kan backgroundnya cuma silat toh, tapi ada campuran Muay Thai dan sebagainya. Itu belajarnya biar apa memang karena backgroundnya silat mengandalkan silat aja atau gimana kemarin waktu MMA itu? Kayaknya Virus lebih ini ya. Kalau dominan ini. Di MMA gitu materi di silat juga kepake. Banyak yang kepake. Kayak kalau di silat kan biasanya mainnya speed. Speednya kecepatan di silat itu kan luar biasa, Pak. Itu bisa dipakai di MMA. Jadi kalau tinggal menyampur di basic-basic yang lainnya. Cuma nanti kayak basic dari Muay Thai, boxing dipadukan sama silat. Kalau silat kan diambil dari kecepatannya, nanti kalau pukulan, tendangan dan lain-lain bisa diambil dari basic Muay Thai atau boxing. Tapi taunya kalau basic Muay Thai, belajarnya Muay Thai itu kalian belajar dulu atau sebenarnya nggak belajar banget atau gimana? Kalau misalnya kan ada Muay Thai, ada gulat dan sebagainya. Nah, yang lain-lain itu loh. Kalau juga awal itu saya di boxing. Awalnya di boxing. Combat Sport itu saya masuknya di boxing. Boxing itu awalnya ya kayak otodidak. Terus dikasih tahu sama teman-teman, ini ada tempat latihan kalau mau menekuni boxing, kamu ikut di situ. Akhirnya saya ikut. Terus lumayan basicnya ya kayak sudah lumayan lah. Terus tahu ada event di Batu, coba ikut, Pak. Berarti ada event di Batu itu posisinya coba ikut awalnya, bukan terus sudah latihan MMA gitu ya? Itu awal mula turun di Combat Sport. Yang membuat tertarik apa sampean sama berkelahi, Mbak Alivia ini? Karena memang dari dulu suka olahraga. Suka olahraga. Iya. Yang membuat tertarik MMA? Awalnya ikut ke tempat latihannya ini. Ikut yang boxing tadi itu. Iya. Terus saya kira tuh kayak tantangannya lebih tinggi gitu. Akhirnya sampean suka ini tantangannya lebih tinggi itu. Iya, itu. Penyesuaian dari sekedar silat menjadi MMA butuh waktu berapa lama sih sampai siap untuk terjun di ring gitu loh? Itu butuh waktu nggak persiapannya? Butuh. Berapa lama? Kalau kemarin itu saya nggak gimana ya. Saya lihat di MMA pun banyak juga anak silat. Jadi nggak perlu waktu terlalu lama lah untuk gitu. Menyesuaikan. Soalnya yang kebanyakan lawan di dalam itu juga anak-anak silat. Sama-sama anak silat, backgroundnya sama-sama punya silat lah ya. Cuma ada di ring oktagon itu. Di ring oktagon itu. Di ring MMA-nya. Lebih sulit mana? MMA atau
silat? Lebih sulit MMA. Kenapa? Karena gaya bertarungnya tuh berbeda-beda kan dari orang-orang. Kayak gimana ya? Lebih ke tarung bebas, terus kita harus adaptif dan banting karena serangannya dari berbagai arah juga. Oke. Kalau silat tidak sebebas itu, tapi kalau MMA itu sebebas itu sehingga sebenarnya penyerangannya, pertahanannya juga lebih kompleks. Benar. Begitu. Jadi sebenarnya lebih sulit MMA menurut saya gitu. Alivia gitu. Kalau menurut Virus? Kalau menurut saya lebih enak di MMA. Lebih enak. Kalau sulitnya? Sulitnya itu kadang kalau ketemu lawan yang gimana ya? Kayak lebih tangguh lah. Pertahanannya lebih rapat kayak gitu, lebih sulit. Kesulitannya di situ. Ada strategi khusus gak sih gitu-gitu? Kayak misalnya kalau di silat saya punya strategi ini nih, tapi kalau MMA karena ini bebas, ini saya mempersiapkannya apa gitu, ada gitunya nggak? Persiapannya gitu nggak? Kalau di persiapan itu mungkin fisik. Fisik harus stamina itu harus lebih kuat lah. Soalnya kadang kalau di pertarungan bawah kan boleh kayak gimana ya? Kuncian atau apalagi kadang kalau sudah dikunci leher itu nafas harus lebih kuat. Kalau nggak gitu. kuat kan pasti sudah tap out gitu Pak. Iya. Kemarin itu berarti yang kamu juara berapa Rus? Yang di Batu MMA itu? Yang di UB. Iya. Yang MMA di Batu apa di UB? Yang di Batu itu boxing Pak. Oh di boxing. Yang kalau yang MMA itu di UB. Di UB. Kalau yang MMA juara berapa? 2. Juara 2. Di bawah nggak? Mana-mana. Tunjukin dong. Kayak gini sini. Kalau tunjukin ke kamera ini loh. Nah, ini ya. Ini bawah banyak tapi. Ini apa aja itu yang di bawah itu? Ini coba. Kejuaraannya diangkat aja. Enggak apa-apa. Ini mah enggak sombong. Ini mah nunjukin prestasi. Yang itu apa itu? Yang paling ujung ini? Ini juga MMA. Tunjukin ke situ aja. Nah, biar saya juga lihat. Ini juga MMA. Ini punyanya siapa? Punyamu? Iya. Yang silver itu. Ini yang emas. Oh, ini yang gold. silver ini. Ini sebentar, saya bantu ya. Iya. Ini yang MMA juga, Iya. silver. Yang kemarin di UB. Di UB. Yang ini di Surabaya. Ini di Surabaya. Oh, sudah pernah ikut berkali-kali berarti. Iya. Kalau MMA 4 kali. 4 kali. Ini yang di Surabaya, ini yang di UB. Iya. Itu apa itu? Ini kejuaraan main eksibisi di Surabaya juga. Oh, tapi ini boxing. Iya. Eksibisi boxing. Oke, nah sini emas juga ini. Emas semua ya. Yang ini? Ini di Pati. Di Pati. Jawa Tengah. Tahun lalu. Apa kapan? Tahun 2024. Oh, ya sudah tahun lalu. Iya. Bener tahun lalu. Tahun lalu di Pati. Oke, Combat Sport. Oke, yang terakhir? Ini yang di Batu. Pertama ikut kejuaraan boxing. Pertama di Batu. Ini silver. Iya. Oke. Yang apa namanya? Alivia pernah dapat apa aja? Baru 1 kali dapat. Juara berapa? Juara 2. 2. Juara 2 juga. Ini yang di Surabaya. Yang di Surabaya. Oh, bareng sama yang ini ya? Iya. Oke. Ini yang jadi dua-dua. Dipakai nggak apa-apa? Coba deh dipakai. Biar terlihat juara gitu. Pakai semua lah. Biar kayak hari raya ya. Hari raya kan semua perhiasan dipakai tuh. Nah, ini nggak apa-apa ini hari raya ini, mumpung diundang. Nggak apa-apa. Ini dipinjam satu boleh nggak ini? Boleh. Nah, ini Alivia pakai ini. Kayak silver tuh tadi. Baru cocok wih. Nah. Oke. Nice dream ini. Nah, ini loh. Ini sekalian. Nah, dipakai semua. Yang juara aja yang pakai. Saya mah bawa ini tadi. Oke, nice. Sebelumnya pernah juara Alivia? Sebelum MMA ini, yang silat. Pernah. Dari SMA? Dari SMA. Oh, Mas Unigoro itu jalur prestasi? Bukan. Oh, tapi serbu. Iya. Tapi kalau ada kejuaraan gini-gini nanti dikasih insentif ya sama kampus ya biasanya ya? Iya, biasanya gitu. Oke, nah ini tak kasih iklan dulu ini. Ini seperti yang sudah ditayangkan beberapa episode yang lalu ya. Kayaknya sih beberapa episode yang lalu ya. Nah, jadi teman-teman yang sekiranya punya prestasi lah, Unigoro itu menjadi kampus yang sangat apresiatif pada mahasiswanya yang juara. Ini kamu beasiswa enggak? Enggak toh. Nah, ini enggak beasiswanya, enggak dua-duanya enggak beasiswa. Tapi kalau misalnya mereka berdua itu kok
dapat juara itu mesti kampus mengapresiasi, memberikan insentif, bisa dalam berupa UKT kayaknya ya. Yeah. Atau kalau misalnya UKT-nya sudah kebayar, kok juara lagi, dapat uang lagi, biasanya begitu. Jadi dan ini semua lomba, kayak lagi ini semua lomba, tidak hanya silat. Kalau teman-teman kemarin baru saja cepat kemarin ada yang juara tulis apa itu, cerpen atau apa itu juga diberi penghargaan sama Unigoro. Artinya kalau buat teman-teman yang merasa punya bakat di luar kegiatan-kegiatan akademik dan biasa juara dan punya kemampuan untuk juara, nah ini menarik sekali untuk datang ke Unigoro, gabung ke Unigoro, karena Unigoro sangat apresiatif pada para jawara. Nah sekarang tanya ke kuliahnya ini, kuliahnya keteteran apa enggak? Begini-begini nih. Kalau di kuliah itu nggak seberapa mengganggu lah. Tergantung bagaimana caranya kita untuk membagi waktu. Jadi seumpama kita masuk kuliah itu pagi, jadi latihan bisa kita buat sore atau malam. Soalnya kan saya juga kerja. Oh ya, kerja juga. Iya. Berarti kamu ini ya kuliah, ya kerja, ya latihan. Iya. Jadi bagi waktunya tadi pagi, kalau misalnya pagi kuliah, sorenya latihan, malamnya kerja. Kalau kerjanya itu nggak pasti. Nggak pasti. Kadang bisa malam, bisa siang. Gitu. Tergantung kosongnya berarti. Iya. Tapi kalau latihan itu rutin. Kalau latihan biasanya itu seminggu 4 kali. Yang tapi pasti latihan seminggu 4 kali itu ya. Pasti. Gitu. Jadi itu fungsinya kan untuk menjaga stamina juga toh, fisik, stamina dijaga selalu latihan. Iya. Soalnya kalau kadang berhenti latihan seminggu itu kayak kurang enak dibuat gerak gitu, kurang leluasa. Kalau hari raya gitu? Hari raya tetap ada liburnya. Nah, berarti kan habis hari raya agak gak enak dulu tuh. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi tetap harus rutin dilatih ya. Iya. Nah, tapi kamu teknik sipil yang biasanya ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Gimana tuh? Bagi kuliah ya tugas, ya kerja, ya latihan. Gimana biasanya ngatur waktunya? Kalau waktu ada tugas banyak gitu kadang latihannya saya cari di waktu libur kayak Jumat, Sabtu, Minggu atau hari-hari lainnya. Cuma waktu hari produktif saya fokuskan ke kuliah. Kuliah dulu. Yeah. Artinya kalau misalnya tugas sedang banyak nih, kayak sekarang ini kayaknya ya. Saya sih nebak-nebak aja. Kayaknya karena ini tappingnya mendekati UAS, itu kan biasanya mulai numpuk tuh tugas-tugas itu. Jadi waktu kuliah ya fokus kuliah dulu, nanti tetap latihannya dimasukkan ke Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Kayak gitu. Kalau yang Alivia di hukum banyak tugas nggak atau kuliahnya gimana? Nggak gitu banyak sih. Kalau di hukum kuliahnya? Kalau semester 4. Oh, karena masih semester 4 ya, masih nyantai. Berarti nggak begitu terganggu. Kamu kerja juga enggak? Udah enggak. Kerja. Jadi sekarang fokusnya kuliah sama latihan aja. Latihan tetap tapi sama ya? Sama. Rutin setiap minggu. Berapa kali kalau kamu juga? 4 juga? Kalau aku 3 kali sih mentok. 3 kali? Soalnya jaraknya jauh tempatnya latihan sama rumah. Latihannya di mana? Di sini toh? Latihannya di mana? Kalau camp tempat latihan itu ada di Kecamatan Kanor. Oh, di Kanor. Iya. Itu yang apa ini? Yang MMA atau yang MMA. Boxing? Oh, kalau yang dimaksud latihan seminggu 4 kali itu MMA-nya, silatnya atau boxingnya? Kalau di camp itu ada beberapa basic. Jadi kadang waktu baru latihan itu kita latihannya di boxing dulu. Nanti kalau tahap di boxing sudah matang, kita tambahin di tendangan atau yang lainnya. Soalnya kan campnya itu judulnya combat sport, jadi semua bela diri itu dilatih di situ. Oh, berarti kalian tuh latihannya di situ, di combat sport itu? Iya, jadi semua basic ada di situ. Karena tempat latihannya itu lumayan jauh, sehingga Alivia ya 3 kali, umumnya 3 kali. Kalau yang virus 4 kali, jadi gitu. Di tempat itu, jadi latihannya. Tak kira kalau latihan, tapi masih latihan di kampus enggak kalian ini? Kalau di kampus Senin sama Rabu kadang. Ngelatih apa latihan kalian? Silatnya. Silatnya iya. Ngelatih. Kalau yang hari Senin cuma kadang diambil di satu harinya. Kalau nggak Senin ya Rabu itu teman-teman masih ada yang latihan silat. Oh, Senin sama Rabu. Iya, kemarin saya juga lihat Senin ada teman-teman PN yang latihan. Berarti kamu juga kemarin sore itu di situ? Iya. Kamu juga di situ? Iya. Oh, lihat saya. Lihat tahu waktu lewat nih. Lewat. Iya, saya kemarin waktu pulang saya nggak niteni bahasa Indonesia apa? Nah, saya nggak mengingat-ingat betul harinya apa, tapi setiap pulang
mesti seringnya tahu kalau di di lapangan itu silat, dan kalian masih di situ juga. Berarti hitungannya sering sekali ini ya menjaga stamina ya di kanor. Di kanor juga iya, di kampus juga iya. Tapi masih bener-bener masih aman ya kuliahnya ya. Artinya kan kamu kan perlu meyakinkan teman-teman yang mau gabung kuliah toh ini. Jangan-jangan kalau sudah kan gini, mungkin ada yang merasa bahwa wah iya enak kalau dulu waktu masih SMA kan sekolahnya jelas. Sekolah itu kan jam 7 sampai siang atau agak sore, sudah fix itu aja. Tapi kuliah kan kadang-kadang ada yang pagi, ada yang sore, ada yang full sehari, ada yang kosong sama sekali. Nah kan kamu perlu meyakinkan nih, bener-bener masih aman ya kuliah sambil begini-begini nih. Atau pernah keteteran juga? Coba ceritain deh. Kalau keteteran sih nggak seberapa. Cuma tergantung bagaimana kita membagi waktunya itu. Oke. Jadi keteteran sih nggak seberapa ya. Iya. Dari awal waktu masuk kuliah adaptasinya mudah ndak? Atau sempat wah kuliah kok gini banget ya ngono kuwi. Pernah kayak gitu nggak? Kalau waktu baru masuk itu ada kagetnya. Kaget. Iya, kok matkulnya gini. Cuma itu kan faktor karena dulu di SMK di otomotif, terus sekarang di teknik sipil gitu. Oh, penyesuaian ilmu yang dipelajarinya berarti. Tapi kalau waktunya itu benar-benar masih aman-aman aja lah. Kalau untuk waktu masih aman. Oke. Saya malah penasaran, kalian berdua di UKM silat itu pengurus juga atau enggak? Kalau saya itu demisioner ketua divisi. Sudah demis ketua divisi. Kalau yang Alivia? Tidak ikut mengurus organisasinya, enggak. Tapi ikut latihannya aja. Oke. Waktu demis ketua divisi, berarti kamu itu yo kerja, yo kuliah, yo latihan, yo pengurus. Hidupmu gimana itu menghadapi itu semua itu? Kalau saya ya gimana ya? Saya buat have fun saja lah. Buat have fun saja. Iya. Oke. Kalau buat anggap aja kegiatan itu bagian dari refreshing hidup kita. Jadi dibuat santai, mengikuti alur lah. Kalau ada masalah ya dihadapi pelan-pelan. Terus bagaimana caranya kita bagi waktu dan lain-lain itu. Oke. Tapi emang ini ya, emang dari awal basicnya itu emang seneng pencak silat. Iya. Emang seneng pencak silat. Jadi artinya menjalaninya pun sebenarnya nggak tertekan, hevan-hevan aja. Atau jangan-jangan kuliahnya yang tertekan? Enggak sih. Enggak aman. Kalau tertekan di kuliah sih nggak terlalu. Nggak terlalu. Mungkin kalau tugasnya sangat banyak gitu, kadang agak mikir nanti ngatur waktunya gimana gitu. Tugasnya kok belum kecanda gitu kadang. Kalau tugasnya kayak laporan banyak gitu kan. Iya benar, laporan banyak belum kecanda ya. Iya. Belum kecanda itu apa? Bahasa Indonesianya belum kepegang, nanti belum dikerjain itu kepikiran juga tuh. Tapi pokoknya secara overall aktivitas kalian itu tidak saling ini ya, tidak saling menyiarkan. Nanti kuliah tetap bisa jalan, latihan ya masih jalan, berprestasi juga. Virus juga kerja, kemarin juga CEO divisi Bakar Nusa. Wah, ini mantap sekali nih. Sekarang wes terakhir iki, ke depan kira-kira mau ngapain lagi nih ke depan ini? Mau ada ajang lagi atau gimana sekarang? Kalau rencana seumpama masih bisa main di amatir, masih bisa main di Porprov atau lain-lain itu ya saya ambil. Cuma kalau ada tawaran dari luar main di pro atau apa, tetap saya ambil juga. Berarti ada rencana ini juga ya ke pro? Iya. Oh, semoga kejadian lah ya. Amin. Nah, ke pro ya. Pro ini lah nanti iso ke syuting TV berarti ya? Iya. TV One. Bisa masuk ke TV One. Kalau Alivia gimana rencana ke depan? Masih berusaha latihan aja. Latihan aja. Iya. Kalau event-event yang terdekat mau disikat juga? Kalau udah siap bisa aja sih. Kalau udah siap sikat aja pokoknya ya. Oke, mantap ini. Oke. Mantap ya, semoga kita doakan teman-teman semua, semoga kedua atlet kita yang dari Unigoro ini bisa kembali mengikuti event dan berprestasi. Malah Virus sudah berencana kalau ada tawaran pro malah ya sikat aja. Kenapa tidak? Artinya kan kalau ada tawaran, kalau ada kesempatan ya
ambil aja yang pro. Semoga kedua-duanya inilah ya, mau besok lulus itu menekuni teknik sipilnya, dilanjutin hukumnya atau ke pencak silatnya atau ke MMA-nya atau di boxingnya, malah wis semoga jalannya tetap masuk gitu ya. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir nih. Ada yang bisa bantu gak ini? Gak ada yang bisa bantu. Ini mana itunya? Wah, ya lupa ini. Ini kita podcast sepi-sepian ini. Oke, sebentar ya, sebentar. Kita tunggu dulu. Ini diminum nggak apa-apa ini? Diminum. Itu nggak properti itu, diminum. Oke. Jadi mantap tuh ini. Jadi kita sedang menunggu merchandise eksklusif. Ini XL. L. Nah, L ya ini. Iya. Buka. Ini adalah merchandise viral khas podcast dari kampus. Silakan dibuka. Oleh-oleh yang hanya didapatkan ketika teman-teman datang ke podcast dari kampus ya. Oke, silakan ditunjukkan ke kamera yang sebelah sini. Oh, ada yang di depannya, ada yang di belakangnya. Nah, itu Alivia depannya. Oke, nice. Oke, terima kasih ya Alivia dan Virus sudah mampir di podcast dari kampus, di mana ide, gagasan dan cerita dari Balai Didik Kampus Unigoro dikabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast dari kampus.